Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabib Channel. Oke, hari ini kita kedatangan motor Vario 125 All. Nah ini sebenarnya tuh nge-WA-nya kemarin, katanya motornya sering mati pas lagi dipakai jalan. Nah terus kemarin pas saat pulang kerja kita datangin ke rumahnya, terus dicek dan ternyata si motornya memang sudah dibawa ke bengkel, bahkan bolak-balik ke bengkel. Kalau dihitung-hitung hampir 2 minggu di bengkel ya, kira-kira seperti itu. Nah terus kita cek, ternyata klep bagian X nya terlalu rapat sehingga dengkol keras di starter ini nggak bisa, dan si motor sering mati pada saat di pertengahan jalan ya. Ini yang pakai cewek kebetulan, jadi kalau misalkan sering mati agak repot, apalagi kalau misalkan di starter nggak bisa, bahkan sampai ngekol juga katanya. Ini katanya pernah turun mesin, ganti ring seher atau ganti seher ya, sama water pump sealnya kita nggak tahu, nanti kita cek sekalian. Katanya suruh dicek ulang, dan semalam juga kita cek bahwa olinya tercampur sama air radiator ya. Kita cek ulang untuk seal water pumpnya, apakah sealnya diganti atau enggak ya. Nah di sini saya tidak ada maksud untuk menjelekkan satu golongan atau satu bengkel. Intinya di sini cuma membantu ya, cuma membantu si tetenya kita cek ulang ya. Soalnya kasihan ya, kalau misalkan kondisi motor seperti ini sering mati di jalan. Kalau misalkan nanti air radiator habis kan nanti bisa terjadi overheat, nanti panas kena mesin. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita buka mesinnya ya. Kita pisahkan dulu rangka dan mesinnya ya. Untuk pembongkaran atau pemisahan rangka dan mesinnya, mohon maaf kita tidak full videokan ya, takut durasinya kepanjangan. Oke, sekarang kita buka dulu atau kita pisahkan dulu rangka dan mesinnya. Oke ya, untuk mesin dan rangkanya sudah kita pisahkan. Nah sekarang kita cek bagian blok head dan blok pistonnya ya. Nah bisa diperhatikan sama teman-teman untuk kondisi daripada olinya ya. Ini kayak kayak susu ya, warnanya keputihan. Nah jadi air radiator dia kecampur sama oli ya, atau oli kecampur sama air radiator. Soalnya kan dari air radiator dia masuk ke mesin, nah bercampur sama oli. Bisa diperhatikan sama teman-teman. Nah terus untuk kondisi daripada mesinnya, ini bekas lemnya pada baru ya. Nah mungkin water pump dan blok-blok head lainnya ini memang sudah dibongkar ya, tapi kita cek ulang untuk memastikan. Soalnya ini pernah kan udah ganti nih, kita nggak tahu ya, kita buka dulu nanti. Katanya ini udah ganti sealnya, nah tapi kok ini air radiatornya ini masih kecampur sama oli ya. Air radiator ini maksudnya oli udah masih kecampur sama air radiator ya. Apakah sudah diganti atau belum, nanti kita buka ya. Oke, kita turunin dulu olinya, kita lihat untuk kondisi daripada oli mesinnya. Nah bisa diperhatikan untuk kondisi daripada oli mesinnya ya. Ini sangat seperti kayak lumpur ya, agak kental-kental. Soalnya terlalu banyak air radiator dia masuk ke mesin, nah sehingga si oli mesin seperti ini ya. Ini kalau misalkan lama dibiarkan nanti kena bearing, kena stang piston, kena pistonnya, nanti cepet aus, cepet kena. Bisa diperhatikan ya, terlalu banyak air radiator dia masuk ke mesin, si oli mesin seperti ini. Bahkan ada yang baru juga tuh air radiator, soalnya kan kita pakai ke sini dari rumah
yang punya motor ini dipakai ke sini ya. Tuh bisa diperhatikan ya kondisi daripada oli mesinnya sama teman-teman ya, kayak apa namanya, kayak susu. Ini bisa merusak kedalaman mesin. Oke, sekarang kita buka dulu ya, kita buka dulu untuk water pumpnya. Kita lepas dulu untuk water pumpnya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke water pump. Apakah water pumpnya atau sealnya ya? Kalau misalkan water pump itu kan sepaket kecapnya ya. Kalau misalkan sealnya kan dia dalamannya aja. Ip, coba dibuka Ip. Oke. Oke, kita sudah buka untuk water pumpnya ya. Nah, perlu diperhatikan sama teman-teman, harusnya ya, kalau misalkan ini water pumpnya dia normal atau enggak mangpet, khususnya lubang ya, lubang pembuangan. Ini perhatikan, di sini ada lubang. Ini kan posisinya begini. Nah, si lubang ini dia kan menghadap ke bawah ya. Nah, jadi bila mana seal water pumpnya dia bocor atau rusak, harusnya si air radiator dia nggak masuk ke mesin ya, nggak masuk ke mesin. Harusnya dia keluar lewat sini. Nah, inilah fungsinya daripada lubang ini ya. Jadi bila mana seal water pump dia bocor atau rusak, otomatis kan si air radiator dia pasti keluar ya. Nah, berhubung si lubang ini mangpet ya, jadi si air radiator dia nggak bisa kebuang keluar, jadi akhirnya masuklah ke mesin. Nah, disitulah terjadi air radiator dan oli mesin kecampur, dan oli mesin berubahlah menjadi seperti ini ya. Ini bisa merusak ke bearing-bearing atau ke stang piston, ke piston ya, soalnya pelumasnya kasar. Nah, bisa diperhatikan kalau misalkan pelumas seperti ini ya, apakah dalaman mesin nanti bisa awet? Ya tentunya enggak ya, bisa merusak ya, cepat atau lambat nanti lama-lama bisa merusak, walaupun nggak langsung rusak ya untuk dalaman mesinnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk bearing noken as bearing water pump sih sepertinya ini baru ya, dan untuk water pumpnya juga ini baru. Tapi kenapa si air radiator dia masih kecampur sama apa namanya, sama oli ya, maksudnya si oli masih kecampur sama air radiator. Oke, nanti kita buka dulu ya untuk water pump. Sekarang kita cek kembali untuk blockhead dan blok pistonnya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini sudah top ya untuk apa namanya, untuk top TMA atau top TMB. Kita buka dulu untuk gigi sentriknya ya. Oke, kita buka dulu ya.
Oke, kita buka dulu ya. Nah, semalam pada saat saya ke rumahnya, jadi klep bagian X ini dia terlalu menekan ya, terlalu rapat, sehingga si motor itu di starter susah dan di engkolnya pun agak berat ya. Dan si motor pada saat jalan itu sering mati ya, kira-kira seperti itu. Dan ini untuk kondisi businya baru ya, businya baru ganti, kelihatan masih gres ya. Oke, kita buka. Untuk packing block head, untuk packingnya ini nggak tahu diganti nggak tahu enggak ya, soalnya sepertinya ini, sebentar kita cek ulang ya. Oh, jadi sepertinya kalau misalkan kita cermati ini packingnya masih bawaan, cuman seperti dipilok ya, dipilok ya. Untuk packingnya sepertinya dipilok atau dicat. Nah, bisa diperhatikan ya, beda kalau misalkan packing yang baru, packing yang lama sama packing yang dicat atau dipilok. Jelas saya sama di sini. Nanti untuk packingnya kita ganti yang baru, yang ori, jadi supaya tidak rawan untuk air radiatornya dia nyebrang ya. Takutnya kalau misalkan kita nggak diganti, nanti air radiator nyebrang, nanti air radiator bisa dia cepat habis lagi, dan nanti si piston dia bisa overhead kalau misalkan air radiator habis nggak kekontrol ya, kira-kira seperti itu. Oke, Ip dibuka coba ini. Oke, sekarang kita cek untuk kondisi daripada pistonnya. Den. Kendaraan ya ta, kalau lah ta, iya kendaraan lah. Besok entar. Oke, kita buka dulu. Kita lihat sama-sama untuk kondisi daripada pistonnya. Ya, pistonnya dia baret lagi, bisa diperhatikan sama teman-teman. Tapi kita cek dulu ini pistonnya baru atau memang belum diganti ya. Sebentar, kita buka dulu, kita supaya lebih jelas untuk kondisi daripada pistonnya. Oke, kita buka dulu ya untuk kondisi daripada pistonnya. Ini panggil tukang coba. Oke. Nah, ini untuk pistonnya sudah kita lepas. Oke. Pistonnya ini sebentar, kita nggak berani memastikan ya. Pistonnya sepertinya ini masih bawaan, cuman yang diganti ring pistonnya. Ini ring pistonnya ini baru ya. Ring pistonnya saya pastikan ini baru ya. Tetapi untuk pistonnya ini nggak diganti. Nah, dia baret ya. Ini nggak tahu sebelumnya memang udah baret atau apa namanya, dia baret ketika si air radiator dia habis nggak kekontrol dan akhirnya overhead, pistonnya baret ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk ring pistonnya saya pastikan ini ring pistonnya baru ya. Dan memang kata yang punya semalam bilang ganti ring pistonnya gitu.
cuma nggak bilang sama ganti pistonnya. Ya malum, namanya juga kan cewek ya, perempuan, jadi nggak tahu lah, nggak ngerti. Oke, untuk pistonnya kita konsultasi dulu sama yang punya. Bagusnya masih diganti ya, mumpung sekalian dibongkar. Jadi nanti supaya tidak bongkar lagi ya, jadi supaya tidak bolak-balik bengkel lagi kan kasihan. Yang pertama, motor saatnya waktunya dipakai ya, apalagi si Tete ini suka bolak-balik ngantar barang atau ngantar kue ya. Apalagi kalau misalkan motornya sering bolak-balik ke bengkel, yang ke satu makan waktu, tenaga, sama biayanya ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk ini nanti kita konsultasi dulu sama yang punya. Paling kalau misalkan mau diganti, ini bloknya masih tetap yang ini, cuma nanti kita coulter proses 50. Dan nanti sekalian kita cek untuk yaitu filter olinya ya. Jadi supaya lebih maksimal, kalau misalkan filter olinya kotor, nanti si bagian ke blok piston atau ke pistonnya nanti melumasinya kurang maksimal. Nanti si pistonnya dia gampang cepet kena lagi. Ip, coba dibukain Ip. Ayatnya 17 sok filter olinya diala Ip. Oke, kita buka untuk kita lihat untuk filter olinya. Nah, bisa diperhatikan filter olinya ya, ini sangat kotor. Nah, jadi si oli sebelum dia masuk ke area blockhead, ke blok piston, dia masuk dulu ke sini. Nah, fungsinya daripada filter oli ini untuk menyaring kotoran. Nah, apabila kotorannya banyak, terus filter olinya dia mangpet akibat ketutup sama kotoran, nanti si piston dan si blok-blok yang lain ya, khususnya ke bagian blok piston, dia tidak mendapatkan pelumas yang maksimal, dan nanti si piston ya ini rawan cepat kena lagi ya, nggak awet. Nah, oke, kita konsultasi dulu sama yang punya, apakah mau sekalian diganti atau enggak. Dan sekarang kita cek untuk seal water pumpnya ya. Oke, untuk seal water pumpnya sudah kita buka ya. Ini untuk seal water pumpnya ini baru, ini baru ya. Terus untuk as kipasnya ini masih bawaan, masih yang lama ya. Kalau untuk seal water pumpnya ini baru, ini bisa diperhatikan ya. Cuman ini udah agak dalam nih, mungkin dudukan ininya kali ya, dudukan kipasnya. Sebentar saya buka dulu. Nah, dia kan korosi tuh, biasanya agak ke bawah dikit. Nanti kalau misalkan ini agak ke bawah dikit, nanti neken ke sininya ya, si seal ininya nih pasangannya, jadi kurang rapat, nanti bisa rawan bisa rawan bocor kalau misalkan kurang rapat. Oke. Nah, terus untuk lubang ininya ya, lubang ininya mangpet ya, kita sudah bersihkan. Bisa diperhatikan kotorannya guys, sorry. Nah ya, sudah kita bersihkan kotorannya tuh ya guys, sebentar. Nah jadi ketika seal water pump rusak atau jebol, nanti si air radiator dia masuk ke dalam ya. Nah, fungsinya lubang ini nanti turun ke bawah untuk membuang air radiator ketika seal water pumpnya dia bocor atau rusak. Nah, berhubung ini mangpet, jadi alhasil masuklah ke mesin ya, masuk ke mesin ke dalam. Soalnya lubang pembuangannya dia mangpet, jadi masuk ke dalam ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk seal water pump yang ini kita ganti kembali ya, beserta kipasnya dan asnya juga kita ganti. Kalau misalkan bearingnya masih bagus, kita pakai bearing yang ini aja ya. Soalnya ini bearingnya baru, merek Federal kalau nggak salah nih, merek Federal ya. Untuk asnya kita ganti aja, soalnya ini udah korosi ya, rawan rusak, kena seal oil, khususnya seal oil yang kecilnya. Ini seal ininya nih ya, yang di belakang seal water pump. Nah, terus untuk blockhead nih bisa diperhatikan sama teman-teman, ini klep bagian X ya, dan ini klep bagian in. Perhatikan posisinya, ini kan untuk manipul, untuk intake ya.
teman-teman ada yang bisa difokuskan nggak, atau yang bisa di ini nggak? Nih, ini kan pelatuk X yang seharusnya pelatuk X dia, sebentar, mungkin kameranya buram ya. Nah, yang seharusnya pelatuk ini dia posisinya di sini, ya. Terus ini yang in tuh, yang in, kameranya buram ya. Ini yang in. Nah, yang in ini harusnya di atas. Soalnya untuk klep pelatuk bagian X dia ada tonjolannya, ya, untuk nanti meringankan starter untuk pada saat start awal. Oke, kita buka dulu nih, bisa diperhatikan sama teman-teman perbedaan pelatuk X dan in. Ya, kita buka dulu. Nih, ini yang in. Kameranya buram. Nah, tuh. Perhatikan ini I, ya. Huruf I itu in. Nah, di sini dia tidak ada tonjolannya. Nah, ini untuk X. Sebentar. Nah, ini X. Kameranya buram ya. Nah, ini X. Nah, yang seharusnya X itu di bawah. Nih, perhatikan tonjolannya, ya. Nah, kalau ini kan dia nggak ada tonjolannya. Bisa dibedakan antara pelatuk bagian X dan in. Ya, untuk ini harusnya di bawah, di X. Untuk yang ini in. Kan ini udah ada hurufnya. In kan di atas. X di bawah, ya. Ini posisi harusnya begini posisinya nih. Ya. Nah, soalnya ini kan posisi ADS-nya atau dekompresnya di sini. Ya, kalau misalkan klep bagian X in di bawah, dia nggak bakal menekan tuh. Loss dia, jadi dekompresinya dia nggak bakalan menekan. Oke, sebentar saya lepas ya untuk noken asnya. Oh ya, dia neken ke sini nih, ke dekompresi. Kan posisinya begini. Nah, si tonjolan ini menekannya ke sini. Ini bekasnya ya. Jelas ya? Nih nggak adaan. Ya. Oke, bisa diperhatikan. Jadi yang neken lolornya aja, ya, atau lahar ininya nih, lahar bambunya. Nah, untuk ini kan ada dekompresinya tuh, ada tonjolannya. Jadi dia menekan ke sini tuh, ya, bisa diperhatikan sama teman-teman. Ya, dia menekan ke sini. Oke, untuk ini kita sekir dulu ya, kita bersihkan untuk area blockheadnya. Kita masih menunggu konsultasi sama yang punya, ya, menunggu jawaban. Belum ada jawaban. Atau kita sambil cuci. Oke, untuk mesinnya sudah kita belah. Hasil konsultasi sama yang punya, katanya disuruh sekalian dibersihkan untuk dalaman mesinnya, ya. Nah, perlu diperhatikan oli mesinnya, ya, tuh. Dia kayak lumpur ya, tuh. Ya. Oh, ini juga masih banyak di dalam tuh. Tahan, tuh. Ya, ini kayak lumpur. Nah, kalau misalkan oli seperti ini nanti bisa mempersumbat ke saluran oli, ya. Soalnya kan ini kental. Tuh. Ini kayaknya terlalu lama dibiarkan akibat water pumpnya rusak, ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk bagian sipitnya juga sekalian kita servis, ya. Hasil konsultasi sama yang punya, katanya minta suruh sekalian di servis. Dan untuk mesinnya ini lagi proses pencucian, ya. Nah, ini juga blok pasangannya, ya, dan yang lainnya juga. Oke, kita bersihkan dulu semuanya. Untuk bearing kruk as sebenarnya ini agak kena, ya, agak pada saat suaranya tadi dihidupkan agak ngewer sedikit, ya. Nanti kita ganti aja untuk bearingnya aja. Adapun untuk stang piston sepertinya ini masih bagus. Atau kita lepas dulu untuk kruk asnya. Lepas lain, kruk asnya. Satu lagi, kalau misalkan ini nggak dicuci, ya, sekalian, ini nanti bisa keruh lagi kena oli yang baru. Khususnya rengkes nih yang pada ngerak hitam seperti ini nih. Harusnya kan dia putih, ya, atau seperti ini nih, ya, bersih. Ini kan keruh seperti ini, nanti bisa keruh kena olinya, ya, maksudnya cepet keruh.
Nah makanya saya pribadi sarankan disuruh dibelah, jadi dalaman mesinnya dibersihkan ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita cuci dulu semuanya. Untuk kruk asnya kita lepas dulu pakai tracker. Oke, untuk pencucian ini sudah hampir mau beres ya. Blok CVT semuanya, area CVT kita servis ya. Untuk seal-seal, untuk o-ring, dan itu kali ini kita kali untuk o-ring dan seal-seal kita ganti yang bocor atau ngerembes ya, jadi biar sekalian. Ini bekas-bekasnya ya, karet head, piston, dan seal atau o-ring yang lainnya ya, yang mau kita ganti. Nah, adapun untuk bearing kruk asnya kemungkinan kita ganti ya, untuk yang besar maupun yang kecilnya ya. Nah, adapun untuk stang pistonnya, ini stang pistonnya masih bagus, jadi kita nggak ganti untuk stang pistonnya ya. Untuk bearingnya kita ganti, soalnya biasanya kalau misalkan ini juga udah bunyi ya, cuman belum terlalu parah. Nah, cuman kalau misalkan dibiarin lama kelamaan, ini nanti nambah parah, nambah ngoer suaranya ya. Atau tuh kemarin waktu saya posting ya videonya bearing kruk asnya, ini parah, ngoernya tuh kasar banget ya untuk suara mesinnya. Nah, jadi teman-teman cukup mengganti daripada bearing kruk asnya aja kalau misalkan stang pistonnya masih bagus. Kalau misalkan kena, mending sekalian diganti. Nah, ini daripada nanti kedepannya bongkar lagi harus ganti bearing kruk as, mending sekalian kita ganti ya untuk bearing kruk asnya ya. Kalau nggak yang ori, yang sedang-sedang aja. Kalau misalkan yang ori lumayan harganya, kisaran 200 ke bawah atau 180-an kalau nggak salah, kiri kanan. Dan itu masih proses pencucian untuk blok yang kerak-keraknya masih menempel pada item ya. Dan ini satu lagi nih ya, ini sisa daripada air radiatornya tuh yang kecampur. Oke, kita bersihkan dulu, dan kita juga mau sekalian berangkat ke tukang bubut ya. Kita mau coulter dulu untuk bloknya. Nah, adapun untuk blok head sama blok pistonnya, kalau misalkan ini nggak nggak rata atau ada korosi, mending sekalian dipapas ya untuk bloknya. Soalnya nanti takut air radiator dia nyebrang lagi ke ruang bakar ya. Jadi mending sekalian mumpung lagi dibongkar. Ini juga bekas ini nih, ini bekas ngegetok atau bekas apa ya. Jadi bloknya dadas ya, itu bekas ada luka-luka seperti ini. Di sini juga ada, jadi rawan nyebrang untuk air radiatornya. Oke, kita berangkat dulu ke tukang bubut. Nanti kita pasang kembali kalau misalkan sudah melakukan pergantian, dan nanti kita lihat gimana hasilnya ya. Oke, untuk blok piston kita papas ya, dan blok headnya kita papas juga, jadi supaya lebih center, jadi supaya tidak rawan nyebrang untuk air radiatornya. Nah, soalnya kan ini ada korosi nih, bisa diperhatikan korosi ini juga ya, tuh banyak, jadi sekalian kita papas ya. Oke, ini lagi proses pemapasan blok head ya. Untuk blok pistonnya sudah beres, masih di coulter.
Oke, kita baru pulang dari tukang bubut ya. Untuk pemasangan bearing kruk as ini sudah beres. Nah, ini bearing kruk as yang baru ya, yang kiri maupun yang kanan ya, kita ganti yang baru. Nah, adapun untuk stang piston ya, ini stang pistonnya masih bagus, jadi tidak diganti ya. Nah, bisa diperhatikan ya, nggak timbul suara. Untuk stang pistonnya masih bagus. Nah, kalau misalkan diketruk-ketruk ini dia ada suara dari sininya, nah itu tanda-tanda stang pistonnya dia rusak atau minta diganti. Kalau misalkan nggak diganti dengan timbul suara seperti ini, kalau misalkan diketruk-ketruk nanti kena suara mesin, dia bisa berisik parah ya, kira-kira seperti itu. Dan ini bekas-bekasnya. Nah, bearing yang besarnya dan bearing yang kecilnya ya. Oke, terus untuk bearing noken as ya, bearing noken as kita ganti juga, ini yang kecil sama yang besarnya ya, dan ini bekas-bekasnya ya, bearing. Nah, bisa diperhatikan ya, bearing bearing noken asnya baru, jadi sekalian. Nah, terus ini untuk pemempasan bloknya ini sudah beres. Nah, bisa diperhatikan ya, jadi kalau misalkan describe atau di papas seperti ini bloknya, nanti packing block headnya yang baru tapi yang orisinil, jadi supaya tidak rawan nyebrang untuk air radiatornya. Begitupun untuk blok pistonnya ya, bisa diperhatikan ya. Nah, sekarang dia center, jadi untuk korosinya hampir sama rata. Dan untuk untuk coakannya ini diperdalam sedikit ya. Kalau misalkan describe atau dipapas blok head dan blok pistonnya, misalkan dua-duanya dipapas, nah ininya harus dicoak sedikit ya, didalemin untuk dudukan atau celah klepnya. Takutnya nanti terjadi tabrakan, soalnya ini di papasnya sepasang. Kalau misalkan satu sih nggak apa-apa, misalkan dipapasnya blok headnya doang, nggak perlu dipapas ya, atau nggak perlu dicoak. Cukup di maksudnya cukup salah satu aja. Tapi kalau misalkan sepasang dipapasnya blok head dan blok pistonnya, teman-teman wajib dicoak untuk yaitu celah klepnya kira-kira seperti itu. Oke, untuk kruk asnya kita pasang dulu ya. Untuk kruk asnya kita pasang dulu, langsung aja kita pasang. Oke, untuk pemasangan kruk asnya, kalau misalkan teman-teman tidak punya alat press, jadi cukup pakai gas portable ya, diangetin dulu biar lembek. Nah, kalau misalkan sudah masuk, tunggu selama 15 menit atau 20 menitan ya. Jadi nanti si dudukan bearing kruk asnya dia ngepres lagi ya. Nah, makanya kalau misalkan pakai gas portable, jadi supaya nanti agak lembek untuk dudukan bearing kruk asnya. Oke ya, kita diamkan dulu selama 15 menit atau 20 menitan. Untuk pemasangan kruk as ini sudah beres ya, sudah terpasang.
Nah, bisa diperhatikan arm dan bannya juga sudah terpasang. Nah, sekarang kita tinggal merakit bagian blok magnet ataupun rantai keteng, bagian blok piston dan blok head atau bagian CVT-nya ya. Oke, kita rakit bagian CVT dulu. Untuk kruk asnya kita ganti pakai yang orisinil ya. Sekarang kita rakit rollernya dulu. Nah, rollernya ini sudah pada kotak ya. Nah, bisa diperhatikan agak gepeng. Untuk roller kita tidak ganti ya, takut kegedean jajannya, jadi paling ini nanti kita nyusul. Oke, perhatikan cara pasangnya ya. Untuk yang hitamnya nih, perhatikan ini kan agak ke dalam nih. Kalau ini kan dia cuma di ujung ininya nih. Nah, untuk yang ini posisinya di sebelah sini ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kebalik, nanti rumah rollernya bisa kegerus ya, bisa rusak. Oke, perhatikan terus sesuai arah putaran jam, jangan sampai kebalik. Oke. Terus untuk slidernya kita ganti dulu ya, soalnya yang lama udah agak aus, jadi kita ganti pakai yang ori. Nah, kalau misalkan yang ori dia ngepres tuh, jadi nggak rawan lepas, dan nanti pada saat mesin hidup nggak rawan klotok ya suara mesinnya. Kalau misalkan ini kendor, biasanya nanti suka berisik dalaman mesinnya, khususnya di area CVT. Kita pasang. Nah, selanjutnya penbelnya dulu, baru kipasnya, terus giginya dan ring, lalu murnya. Nah, untuk seal as pulinya kita ganti, kita lepas dulu untuk seal as puli yang ini ya. Oke, seal as pulinya kita pakai yang ori. Nah, bisa diperhatikan kodenya jangan sampai salah ya. Kodenya jangan sampai salah. Ini kodenya bisa diperhatikan. Kita rapikan dulu. Oke, untuk puli belakang belum kita rakit, soalnya gemuk CVT-nya kehabisan, jadi kita beli dulu. Nah, kita sambil rakit yang lain ya, sambil menunggu grease-nya atau gemuk CVT. Nah, untuk filter olinya sudah kita bersihkan, jadi tidak rawan si olinya dia mangpet ya, tuh agak carang-carang, jadi nanti si oli meresapnya lebih mudah, tidak kehalang sama kotoran. Dan untuk o-ringnya ya atau sealnya kita ganti juga, takut ada remesan, kita pasang dulu. Oke, tinggal kencengin ya. Oke, sudah kita kencengin. Nah, sekarang kita rakit bagian magnetnya dulu ya, bagian sebelah sini dulu kita rakit dulu. Oke, kita pasang rantai ketengnya dulu. Ada 12 10 detik. Oke, kita rakit untuk pompa olinya dulu ya.
Oke, untuk pompa oli kita pasang dulu ya. Sorry, jangan lupa untuk bosnya ini ya, bos-bosannya jangan lupa, dia ada 2 biji. Nah di sini 1 ya. Oke, kita pasang dulu. Kita kencengin dulu. Bip. Injektornya perlu diganti, Pan. Oke, kita rakit lidah keteng atau lidah rantai keteng. Nah, di sini dia ada bosnya, jangan lupa, dan ada per kecil. Nah, pernya seperti ini. Ini bosnya sudah terpasang ya. Lalu kita kunci. Nah, kita kencengin dulu bautnya. Oke, kita pasang gigi pompa oli yang plastiknya. Jangan lupa ya, harus sama sepinya atau as yang menempel untuk dudukan gigi pompa olinya. Harus pas ya. Kalau nggak pas jangan dipaksakan. Soalnya ini plastik, yang satu besi, jadi rawan pecah. Nah, sudah pas ya. Gearnya juga ini sudah ngepas. Nah, bisa diperhatikan. Oh ya. Oke. Sekarang kita tutup untuk bagian ini ya. Tutupnya kita pasang dulu. Oke, untuk seal magnetnya kita ganti pakai yang orisinil ya. Dan o-ringnya juga kita ganti, soalnya yang bawahnya sudah pada gepeng jadi rawan rembes ya. Kita pasang dulu ya untuk seal dan o-ringnya. Oke, untuk o-ring dan sealnya sudah kita pasang. Sekarang kita tinggal rakit. Jangan lupa bosnya bisa diperhatikan. Ya, bosnya atau pin the wheel ya, kita pasang dulu. Oke, kita pasang bautnya. Nah, untuk bautnya perlu diperhatikan nih. Dia kan ada untuk tutup blockhead dan tutup magnet ini. Soalnya kan beda-beda. Dia panjang sedikit. Nah, bisa diperhatikan. Jadi untuk yang ini buat yang magnet. Nah, untuk yang ini buat tutup magnet ya. Bisa diperhatikan, ini bosnya agak panjang. Ya, kadang-kadang banyak, bahkan sering ya saya nemukan bautnya suka kebalik. Kalau misalkan sesuai sama apa namanya, sama pasangannya kan itu lebih enakan ya. Kalau misalkan kepanjangan itu kadang suka mentok, jadi paksakan nanti bisa rusak ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita kencengin dulu.
ini sudah terpasang. Nanti kita tinggal pasang spool, dan sambil menunggu grease-nya kita pasang untuk area blok pistonnya dulu ya. Oke, kita pasang dulu untuk piston yang baru ya, oversize 50, bagian in, bagian X jangan sampai kebalik, nanti bisa kentog. Oke. Untuk packing blok pistonnya kita ganti pakai yang orsinil ya, packing bawahnya atau packing blok piston. Nah, kalau yang packing blok piston yang bawaan ini seperti kaleng ya, kalau misalkan yang biasa itu seperti kertas. Oke, kita pasang. Nah, untuk pin the wheel-nya ini sudah terpasang ya, atau boss bloknya. Nah, sekarang kita pasang untuk blok pistonnya dulu. Oke, kita pasang dulu ya, kita singkat-singkat videonya ya, takut durasinya kepanjangan. Sudah terpasang. Nah, sekarang kita pasang pin the wheel-nya dulu. Nah, untuk packingnya kita pakai yang orsinil ya. Kalau misalkan packing blockhead itu harus yang orsinil, apalagi ini kan dia ada air radiatornya. Kalau misalkan yang biasa itu rawan nyebrang ya, jadi khawatir nanti si pistonnya dia kena lagi. Nah, untuk packing ori nggak usah dikasih lem ya, nggak usah dikasih lem, kan ini yang hitamnya itu kan ini semacam lem ya, nanti ngepres jadi tidak rawan apa namanya, tidak rawan bocor. Dan harus diperhatikan juga untuk ininya yang kita scrap atau yang kita papas bloknya ya. Kalau misalkan korosi, walaupun packingnya yang ori, tetap nanti dia bakal nyebrang melalui yang bloknya yang korosi ya, kira-kira seperti itu. Jadi pastikan bloknya harus bagus, packingnya harus yang ori ya. Oke, sudah terpasang. Kita rakit bagian blockheadnya dulu ya, soalnya belum kita sekir. Jadi kita sekir dulu untuk bagian blockheadnya. Oke, untuk karet damper atau karet bantalan kampas ganda sudah kita ganti, dan grease-nya sudah terpasang ya. Tinggal kita rakit dan kita pasang ke bloknya ya. Oke, kita rakit dulu, kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang untuk per dan plat besinya. Untuk snap-ringnya kan yang bawahnya kan nggak ada satu nih, kita pasang ya, jadi ada 3 semuanya. Kemarin kan ini pakai kawat. Nah, sekarang kita rakit dulu. Murnya jangan sampai kebalik, yang tumpul di belakang, yang lancip di depan ya.
Oke, kita pasang dulu untuk baut-bautnya. Oke, untuk penyekiran ini sudah beres. Untuk seal klepnya sudah kita ganti juga ya, yang baru, yang orisinil ya. Nah, untuk klep maksudnya pelatuk ini udah sesuai, in dia di atas. Untuk yang X, nah X ya dia di bawah. Jadi jangan sampai kebalik ya kalau misalkan pelatuk in dan X nya. Jadi pastikan harus ada di posisinya in dan X. Oke, sekarang kita rakit dulu ya. Untuk block headnya kita pasang. Kita rakit dulu, kita pasang dulu baut-bautnya. Oke, untuk seal water pumpnya kita pasang dulu, kita rakit dulu ya, kita percayakan pada crown. Nah, untuk seal water pumpnya ini udah sepaket, ada bearing, seal oil, seal water pump, asnya dan kipasnya juga ya, jadi sepaket ya. Soalnya kan as yang lama untuk kipasnya juga udah korosi ya, jadi rawan sekali rusak lagi kena seal water pumpnya ya. Makanya kita inisiatif ganti sepaket. Ini udah komplit, tinggal dipasang. Dan sekarang kita pasang dulu, kita rakit dulu ya untuk seal water pumpnya. Dan nanti kita pasang ke bloknya ya. Udah finishing, sebentar lagi kita kelar. Oke, kita kita rakit dulu untuk seal water pumpnya. Oke, sebelum kita hidupkan ya, atau teman-teman misalkan kalau misalkan udah naik mesinnya ya kan, tinggal dihidupin, jangan langsung ditutup ya. Pastikan lubang dari sini ya yang menuju ke pompa oli ini harus keluar olinya. Nah, fungsi dari lubang ini untuk melumasi daripada area blockhead ya. Nih area sini mendapatkan olinya dari sini, dari lubang sini. Nah, kalau misalkan ini nggak keluar olinya atau mangpet ya, yang pasti nanti pelatuk, nokon as, komponen yang ada di area blockhead nanti bisa pada kena ya. Nah, kalau misalkan ini mangpet, itu antara dua, yang pertama pompa oli rusak, yang kedua jalur olinya tersumbat ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini udah keluar ya. Untuk olinya bisa diperhatikan sama teman-teman, saya perdekat. Tuh udah keluar ya. Ini kalau misalkan digas dia mancernya dia pasti panjang, nanti bisa kemana-mana ya. Oke, ini sudah oke, udah keluar olinya. Dan sekarang kita tutup dan motornya juga hidup. Kita tinggal pasang, kita tinggal rapikan, dan nanti kita tes ya. Kita pasang dulu knalpot dan yang lainnya juga. Oh ya, satu lagi untuk karet tutup headnya kita ganti pakai yang orisinil ya, jadi supaya olinya nggak ngerembes. Oke, untuk ini kita pasang dulu untuk karet headnya. Untuk knalpot dan radiatornya sudah kita pasang dan sudah kita isi oli juga ya. Nah, ini kan katanya sempet mendidih air radiatornya. Nah, ini sudah kita ganti untuk seal water pumpnya dan termostat ya. Termostatnya sudah kita bypasskan, sudah kita akali. Kalau misalkan diganti kan lumayan ya, harganya tuh 720.000. Jadi kita akalin di bypass, aman insya Allah ya, yang sudah kalau misalkan air radiator mendidih. Oke, sekarang kita pasang dulu ya untuk tutup headnya. Oke, untuk motornya udah beres ya, udah terpasang semuanya. Dan ini kita tes dulu ya, kita tes dulu. Coba Den dinyalakan Den sambil dites. Oke, di starter. Nah ya, mesinnya hidup. Di tes jalan aja Den. Dan suara mesin ini halus ya, bisa diperhatikan. Di starter enteng, lamsam.
Gimana Dan? Gedahan tak? Oke, dikarenakan motornya sudah enakan, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya, mohon dikoreksi dan diuruskan. Dan bantu tambahan angin, kurang angin nih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.